Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alati wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti wa masyayikhina wa ustadina wa muallimina wa abaina wa ummahatina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan masyayikhi ulamil hadis wa mustalah hadis. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Materi sekarang adalah at-tahammulu wal ada'u. At-tahammul wal ada'. At-tahammul menerima hadis, wal ada menyampaikan hadis. Tahammul, bagaimana dia belajar hadis, dari siapa, bagaimana cara belajarnya, nrimone hadis ya apa, itu namanya at-tahammul. At-tahammul bayanu turuqi akhdir rawi wa talaqqihi anis syuyukhi. At-tahammul adalah menerangkan macam-macam cara menerima hadis, ya, menerima hadis, ya, mengambil hadis, seorang rawi mengambil hadis dan menerima dari sahnya, dari guru-gurunya. Jadi seorang santri, murid, rawi belajar hadis dari gurunya, itu namanya at-tahammul. At-tahammul. Kemudian diajarkan, itu namanya al-adab. Al-adab. Ini sangat penting untuk meneliti kesohihan hadis, itu juga antara lain lewat at-tahammul. Lewat at-tahammul. Nah, orang belajar hadis itu mungkin masih kecil. Ini kan bahasan hadis, sebetulnya ya semua ilmu lah. At-tahammul semua ilmu. Tapi yang dibahas pertama adalah masalah hadis. Masalah hadis. Karena di sini masalah hadis, sebetulnya at-tahammul juga ilmu. Bagaimana dia menerima ilmu fikih, kitab fikih, tauhid, bagaimana belajar tauhid dari kitab itu, namanya at-tahammul juga. Lah, belajar at-tahammul ini, belajar hadis ini, la yustaratu li tahammulil hadis, belajar hadis tidak disyaratkan al-Islam, Islam. Wal bulugh, balik, tidak syarat. Orang menyampaikan hadis, cerita tentang Kanjeng Nabi yang diceritakan ketika orang itu masih jahiliyah, ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting ketika al-ada, ketika menyampaikan hadis, dia sudah Islam, dia sudah balik. Abdullah bin Abbas itu ketika Kanjeng Nabi wafat, usianya tidak lebih dari 13 tahun. Sehingga beliau, Abdullah bin Abbas ini, masuk dalam jajaran sihorus sahabah, sahabat kecil. Artinya ketika Rasul wafat, beliau ini masih anak-anak. Maka disebut sihorus sahabah, sahabat kecil. Beliau Ibnu Abbas menerima hadis dari Kanjeng Nabi ketika masih kecil, belum balik umur 10 tahun, jamaah sholat malam dengan Kanjeng Nabi. Jadi ketika menerima hadis tidak disyaratkan balik, bahkan tidak disyaratkan Islam. Orang kafir Mekah ketika masih kafir, masih memusuhi Kanjeng Nabi, mengetahui sejarah Kanjeng Nabi ketika di Mekah. Kemudian dia menyampaikan sejarah itu ketika sudah masuk Islam. Jadi at-tahammul tidak diharuskan sudah masuk Islam. At-tahammul tidak diharuskan sudah balik orang.
Tetapi kalau al-ada, menyampaikan ilmu hadis, menyampaikan apapun, harus Islam dan harus sudah balik. Bagaimana macam-macamnya kita menerima hadis ini. Turukut tahammul. Pertama adalah as-sama'u. As-sama'u. Ini ranking. Ranking pertama as-sama', ranking kedua al-qiraah, ranking ketiga al-ijazah, ranking keempat al-munawalah, ranking kelima al-kitabah, ranking keenam al-i'lam, ranking ketujuh al-wasiyah, ranking ke-8 al-wijadah, nemu. Al-wijadah ranking ke-8. Ini ranking ini. Belajar itu yang paling baik yang mana? Ini yang pertama, ini as-sama'u. Mendengar sang guru menyampaikan, kita mendengar, kita mencatat guru yang menyampaikan. Jadi zaman dulu awal-awal hadis itu adalah cara pertama yang paling utama adalah as-sama'u. Sang guru menyampaikan, Abu Hurairah menyampaikan, diterima oleh tabi'in. Tabi'in menyampaikan kepada muridnya pakai dawuh dari sang guru. Itu namanya as-sama'u. As-sama'u. Jadi ini yang paling utama di dalam hal menerima hadis. Jadi sang guru yang membaca kitab hadis itu muridnya menyimak, muridnya memaknai, muridnya mencatat. Itu as-sama'u. Seperti Abu Hurairah atau sahabat-sahabat yang lain, setelah Sayyidina Umar wafat, digantikan khalifah oleh Sayyidina Utsman. Kebijakan Sayyidina Utsman membebaskan para sahabat untuk pindah dari Madinah, sehingga sahabat-sahabat itu pindah dari Madinah banyak sekali. Otomatis di daerah baru sahabat ini menjadi tokoh besar karena beliau orang yang pernah berkumpul dengan Kanjeng Nabi, sehingga masyarakat otomatis sangat menghormati, membuka taklim, pengajaran di masjid-masjid, sehingga banyak yang masjid itu penuh. Jadi ketika pengajian sahabat itu penuh sekali masjid itu, bahkan sampai ribuan, sampai ke halaman itu. Kalau sahabat ngaji sampai ke halaman penuh, ribuan yang mendengarkan. Loh, kalau pengeras suara ya apa? Pakai mubaligh. Jadi umpama Abu Hurairah di imaman menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang di pintu kanan, yang di pintu kiri ada yang berdiri menirukan apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Namanya mubaligh. Sehingga orang yang di halaman depan, di halaman utara, di halaman selatan itu mendengarkan dari mubaligh ini. Mubaligh ini. Itu namanya as-sama'u. Sang guru yang menyampaikan. Nah, kita belajar hadis, mendengarkan dari guru. Ketika kita menyampaikan hadis itu, maka lafaz yang kita gunakan adalah sami'tu atau haddatsani. Itu namanya wa alfazul ada. Kalau kita menyampaikan hadis, maka yang kita gunakan adalah sami'tu. Saya mendengarkan dari guru saya. Tabi'in mengatakan sami'tu Abu Hurairah. Saya mendengarkan Abu Hurairah. Atau haddatsana Abu Hurairah. Abu Hurairah menceritakan. Itu kalau turukul tahammul adalah as-sama'u. Yang kedua adalah al-qiraah. Al-qiraah ala syaikhi. Kalau sekarang begitu dikenal dengan metode sorokan. Murid moco di depan sang guru. Itu namanya al-qiraah.
al-qiraah. Kalau weton gurune sing muni namanya as-sama weton. Sedangkan yang murid baca di hadapan guru namanya al-qiraah. Imam Syafi'i belajar hadis di hadapan Imam Malik, beliau sudah hafal Muwatta. Beliau menyampaikan hadis itu di hadapan Imam Malik. Imam Malik tinggal mendengarkan. Itu namanya al-qiraah alas syaikhi. Ini ranking kedua. Ada yang mengatakan dibalik ranking yang pertama ya qiraah, ranking kedua as-sama. Tapi rata-rata ulama mengatakan as-sama ranking pertama, al-qiraah ranking kedua. Jadi sang murid yang membaca di hadapan guru. Ini kalau diterapkan di sekolah luar biasa ini. Gurune enak, kadang ngomongno murid sing maca, guru tinggal menerangkan. Itu namanya al-qiraah. Al-qiraah. Ini bagus sekali al-qiraah ini. Imam Syafi'i belajar Muwatta, sudah hafal Muwatta, kemudian dibacakan di hadapan Imam Malik. Itu namanya al-qiraah. Al-qiraah ala syaikh. Nah, besok ketika Imam Syafi'i sudah dewasa mengajarkan hadis itu, maka lafadznya memakai akhbaroni. Akhbaroni. Berarti kalau memakai kata akhbaroni berarti sing maca muridé di hadapan sang guru. Sehingga ketika murid jadi kiai, jadi guru, mengajar, beliau menyampaikan akhbaroni. Akhbaroni Malik. Itu. Ini akhir-akhir. Nek biyen tidak ada pemilahan. Akhir-akhir diadakan pemilahan. Nek mendengarkan sami'tu atau haddatsani, tapi ini al-qiraah pakai akhbaroni. Jadi ngaji yang pertama guru sing maca weton, kemudian yang kedua adalah al-qiraah apa sorokan. Kemudian yang ketiga al-ijazah. Ajaza yujizu, ijazatan memperkenankan, memperbolehkan. Wahia al-iznu birriwayati, terkait dengan hadis apa al-ijazah, memberi izin untuk menyampaikan hadis. Ya wis iku wulangno hadis itu. Wulangno hadis itu. Itu namanya al-ijazah. Baik lafdzon dengan ucapan atau kitabatan atau dengan surat. Ijazah. Artinya begini, seorang syekh ahli hadis punya hadis Bukhari umpamanya, terus kepada muridnya, ya wis, sang murid, kamu wis alim, ini Sahih Bukhari, ajarkan kepada murid-murid kamu, tak ijazahi. Sanad saya dari ini sampai Imam Bukhari. Itu namanya al-ijazah. Al-ijazah memperkenankan. Kitab macam-macam kitab, Fathul Wahhab, Fathul Mu'in, Fathul Qorib, itu nek dikaji di hadapan guru utawa gurune sing maca, iku satu kitab setahun bumbuane hatam. Setahun bumbuane hatam. Padahal kitabnya banyak macam-macam. Lah bagaimana agar punya sanad, agar ada izin untuk mengajar kitab itu? Pakai ijazah. Santri alim wis alim moro ke kiai yang alim. Yai kula nyuwun badhe ngaos Fathul Wahhab utawi nyuwun ijazah. Kiai sudah paham, ya gak santri alim, ya wis. Buka kitab Fathul Wahhab, baca muqaddimahnya, bismillahirrahmanirrahim, baca. Terus baca terakhir, umpama doa dibaca. Ya wis, saya ijazahkan kamu. Saya perbolehkan mengajar Fathul Wahhab. Ini sanadnya dari sampai si pengarang. Itu namanya ijazah. Bukhari yang ngono,
kitab Sahih Bukhari memane. Nek kitab Sahih Bukhari kan banyak ya pengajian khataman Sahih Bukhari bulan Ramadan, khataman Sahih Muslim. Saya khataman Sahih Bukhari itu mulai 15 Syawal, khatam 27 Ramadan. Kalau Muslim 15 Sya'ban, saya ulangi tadi di Bukhari 15 Sya'ban sampai 27 Ramadan, jadi 40 hari lebih. Wayah kesel rasanya. Tahun berikutnya Sahih Muslim 15 Sya'ban sampai tanggal 23 Ramadan khatam, dan tidak begitu payah. Jadi memang lebih besar, lebih banyak Bukhari. Tulisannya cilik-cilik. Itu namanya kita as-sama, sang guru mengajar, kita maknani, kemudian dikasih sanad. Ini sanadnya dari Mbah Hasyim Asy'ari sampai Imam Bukhari. Kemudian kalau kitab-kitab yang lain bagaimana? Mosok semuanya di-J. Nah, biasanya pakai al-ijazah. Biasanya. Jadi seperti Yai siapa di Mekah itu Musnidul Alam. Ya Allah, kok lupa saya namanya. Syekh wafat sudah. Itu ijazah yang banyak. Ijazah ya. Ini sanad saya. Ini kitabnya mana kitabnya? Beli kitab, baca titik. Ya sudah, saya ijazahkan. Saya ijazahkan. Itu namanya al-ijazah. Al-ijazah. Jadi bus pinter, alim. Nek Bukhari Muslim mungkin dibaca oleh sang guru, tapi nek hadis-hadis yang lain, Abu Dawud, Tirmidzi, biasanya pakai ijazah. Ini sanad saya. Ini Bukhari, ini Abu Dawud, Sunan Abu Dawud. Kami ijazahkan kepada kamu, kamu berhak mengajar Sunan Abu Dawud. Itu namanya al-ijazah. Al-ijazah. Lah ijazah ini macam-macam. Kita tulis cuma satu saja. Ijazatan muayyanatan li muayyanin. Ijazatan muayyanatan li muayyanin. Memberi ijazah dari seorang guru kepada murid yang tertentu. Kitabnya tertentu. Ini Sahih Bukhari. Tak ijazahkan kepada kamu. Ini sanadnya. Kamu berhak mengajarkan Sahih Bukhari. Itu namanya ijazah muayyanatan tertentu Bukhari, Sahih Bukhari. Orangnya juga tertentu, si A tadi itu. Itu namanya ijazatan muayyanatan li muayyanin. Mungkin ijazatan yang tidak ghairu muayyanatin li muayyanin. Enek santri alim, kiai ini syekhnya, ya. Syekhnya punya kitab macam-macam, santrinya alim. Wahai santri, kitab-kitab yang ada ini semuanya tak ijazahkan kepada kamu. Silakan, ilmu-ilmu saya, sanadnya saya berikan kepada kamu, tak ijazahno, ajarkan kepada orang lain. Itu namanya ijazatan yang tidak tertentu dan orangnya tertentu. Orangnya tertentu. Ono sing ijazah tertentu tapi orangnya tidak tertentu. Ijazatan muayyanatan li ghairi muayyanin. Ijazah kitab Bukhari kepada wong sak lapangan. Kepada wong sak sekolahane, guru-guru semua, kamu saya ijazahi Bukhari ini. Ini sanadnya. Itu namanya ijazah tertentu Bukhari untuk orang banyak, tidak tertentu orangnya. Itu namanya ijazatan muayyanatan li ghairi muayyanin. Orang yang tidak tertentu, orangnya banyak. Kalau kita mengajar dari hasil ijazah, saya mengajar dari hasil ijazah, setelah menyampaikan sanad,
Setelah khatam kita sampaikan sanad, atau ketika kita mengajar kita sampaikan ajaza li fulanun, saya belajar kitab ini ijazah dari sang guru. Sekarang saya ijazahkan kepada kamu, tapi kamu kan mendengarkan sebagian, mendengarkan. Jadi biasanya nih pondok-pondok itu diwoco kitabe, itu namanya as-sama, kemudian selesai dikasih sanad, itu namanya as-sama. Tapi kalau ijazatan, sang guru ngijazahi pada muridnya, ini kitab ini ulangno kontak ijazahi, ini sanadnya, itu namanya ijazah muayyanatan di muayyanin. Kemudian at-tahammul berikutnya, cara menerima hadis berikutnya al-munawalah. Dikasih sang guru meneng-menengan, iki lho kitab Bukhari, meneng-menengan, itu namanya munawalah. Tapi nek karmuni lho kitab Bukhari, ulangno tak ijazahi, itu namanya ijazah wal munawalah. Ijazah wal munawalah, iki lho kitab Bukhari, tak ijazah awakmu, ulangno sanate ini dari guru-guru sampai sana, ulangno. Itu namanya ijazah wal munawalah. Nek munawalah hanya ngewetok. Berikutnya nerima hadis alkitabah tulisan. Guru nulis hadis saya ini anak-anak kayak nomorite dikirimno, itu namanya alkitabah. Ini rankingnya ke bawah lagi. Al-i'lam yang keenam, al-i'lam. Ini hadis ini dituduhkan oleh gurune. Ini loh hadis dari Imam Bukhari ini. Itu namanya al-i'lam, pemberitahuan dari sang guru. Al-wasiyah, wasiat. Iki aku nikmati kitab ini kayak kono. Itu namanya wasiat. Wasiat. Jadi ranking ketiga al-ijazah. Al-jazah mungkin terkait dengan munawalah, terkait dengan al-kitabah, terkait dengan al-i'lam. Mungkin begitu. Yang ke-8 al-wijadah, nemu. Kita nang toko buku, tuku Sahih Bukhari, nemu jenenge ya. Nemu. Itu enggak punya sanad. Ora kok ndis kok percetakan, nemu itu tuku itu. Tuku itu namanya menerima hadis dengan cara nemu. Tuku Sahih Bukhari, kita biar Sahih Bukhari hadisnya pakai dalil, itu sini nemu ilmu itu, nemu al-wijadah. Bagaimana sekarang lewat percetakan macam-macam, gak apa-apa al-wijadah. Ada yang mengatakan tidak boleh nemu kok disampaikan. Kalau sekarang percetakan kok wes enek harokati lengkap wis bener kan. Nah, kita ambil, kita baca, kita sampaikan ke masyarakat rawahul Bukhari. Itu saya kalau condong boleh. Bahkan orang itu termasuk musnid. Musnid itu artinya menyampaikan hadis disertai dengan sanad terakhirnya. Sanad awal ya, sanad awalnya rawahul Bukhari ya. Maka orang itu namanya musnid. Itu minimal harus jadi musnid walaupun tidak punya sanad. Artinya tidak punya sanad begini, dia tidak pernah ngaji Bukhari, mendapatkan sanad dari gurunya ndak, tapi dia pinter terus maca Bukhari, dalil di hadapan orang banyak, itu namanya juga musnid. Rawahul Bukhari, musnid namanya. Walaupun dia tidak punya sanad. Tidak punya sanad karena tidak pernah ngaji. Gak apa-apa. Harus jadi musnid. Minimal kita menyampaikan hadis harus disertai dengan sanad. Rawahul Bukhari, rawahul Muslim, rawahul Abu Dawud, rawahul Tirmidzi. Tidak kita bahas apa itu sahih apa enggak. Rawahul Dawud, saya enggak usah kita bahas. Yang penting kita menyampaikan rawahul Abu Dawud, rawahul Ibnu Bazzar, rawahul Bazzar,
Ruwahu Abu Mansur, ruwahu Dilami. Sing penting kita menjadi musnid, menyampaikan hadis disertai dengan sanad, itu yang penting. Tidak membahas hadisnya sahih apa ora, itu urusan imam yang menulis hadis, urusan imam yang menulis hadis. Jadi al-wijadah tidak apa-apa menurut saya. Ya, ada yang mengatakan tidak boleh. Saya kok condong sekarang sudah era lengkap, percetakan lengkap, kabeh lengkap. Kita beli buku, ya kita ambil. Kita namanya sudah musnid. Barangkali itu tentang at-tahammul wal adab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.